Ya, terima kasih. Anda masih bersama kami di program Ruang Bicara Publik atau Rublik, dan saya juga masih bersama Pak Imran Ismail selaku Kadis Perikanan Kota Kendari. Pak Imran, segmen 1, segmen 2 ini, wah, saya bingung juga ini. Ini program apa yang dilakukan dari perikanan? Mulai dari ember tadi Pak Imran jelaskan, kemudian bisa dipanen sampai 20 hari, dan kemudian pendampingan terhadap para nelayan kita, bahkan bantuan-bantuan kapal ini tidak perlu ragu karena memang ini dilakukan tepat sasaran terhadap yang memang bagi mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, tapi tentunya kan kita tidak bicara yang manis-manis saja Pak Imran. Pasti dari rancangan program yang Pak Imran lakukan berdasarkan dari permasalahan yang ada terhadap para nelayan kita, sehingga lahir program-program yang dilakukan dari Dinas Perikanan. Nah, landasan apa sih kenapa langsung muncul program ini? Tentunya kan ada permasalahan dan kemudian ada solusi yang dibuat dalam bentuk regulasi program itu. Silakan, jadi semua mungkin kita untuk permasalahan-permasalahan pasti ada ya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini. Kami di Dinas Perikanan ini untuk nelayan-nelayan itu secara nasional bahwa nelayan masih dikenal sebagai masyarakat yang berpenghasilan rendah dibanding dengan yang lain. Ini kenapa? Karena pertama itu yang kami lihat bahwa nelayan kita masih pertama adalah nelayan kita masih kekurangan informasi, masih butuh edukasi yang banyak terkait dengan informasi-informasi terkait dengan peluang-peluang perbankan yang mereka bisa dapatkan. Itu sangat terbatas yang didapatkan oleh nelayan-nelayan kecil kita. Yang kedua adalah belum optimalnya sarana prasarana yang kita miliki. Kenapa saya bilang begitu? Bahwa dari luasan, dari areal tangkap kita ini, kita masih menggunakan kapal-kapal yang sangat sederhana dengan fasilitas-fasilitas. Kalau di negara lain mungkin peralatan mereka sudah ini, tapi kalau kita masih peralatan-peralatannya masih seperti dulu-dulu, masih sangat terbatas untuk mengakses keberadaan sumber-sumber ikan di laut. Yang ketiga mungkin alih fungsi lahan. Ini dihadapi terutama adalah pembudidaya kita, karena banyak lahan-lahan yang kita bisa manfaatkan untuk budidaya ikan air tawar dialihkan menjadi alih fungsi yang lain. Ini adalah bentuk-bentuk permasalahan-permasalahan yang kami hadapi dan ini menjadi landasan kita untuk bagaimana mencari jalan keluar terhadap permasalahan ini. Dan melalui program tersebut akhirnya bisa terjawab juga. Nah, kalau Pak Imran, tentunya kan ada masing-masing dari pimpinan atau mungkin dari leadership pasti akan berpikir ketika dia membayangkan Pak Imran misalnya gini, saya akan lakukan ini dengan tempo misalnya 1 tahun, 2 tahun dengan landasan keyakinan program yang saya dorong. Saya sangat yakin misalnya persoalan-persoalan nelayan ada di Kota Kendari ini akan selesai. Apakah Pak Imran memang memiliki juga impian besar dengan target seperti itu? Kayaknya saya sampai 2023 misalnya atau 2022 dengan ketika konsep ini saya lakukan dengan secara kontinu, dengan secara rapi, pasti pesan-pesan lain ini maupun potensi yang ada di perikanan Kota Kendari ini akan sesuai dengan impiannya Pak Imran sendiri. Tidak maksudnya keinginan seperti itu Pak Imran. Kalau untuk itu mungkin kita untuk menentukan ukuran waktu mungkin kita tidak bisa ya. Tetapi setidaknya kita hal-hal yang kita lakukan pada saat ini secara waktu, secara time ini bisa kita prediksi bahwa 2-3 tahun dengan program dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini setidaknya memberikan gambaran dan edukasi kepada masyarakat bahwa selain dari bantuan dari kami Dinas Perikanan, diharapkan bahwa masyarakat itu dapat mengedukasi atau melakukan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Ini kan kami juga dari pemerintah Kota Kendari ini tidak bisa terus-menerus menyiapkan sarana-sarana seperti ini, tapi kita harapkan bahwa ada kemandirian masyarakat yang kita sangat harapkan untuk melakukan kegiatan seperti ini. Pertanyaan terakhir Pak Imran, ada tidak maksudnya yang akan dilakukan dari Dinas Perikanan atau mungkin sudah dilakukan dengan sistem distribusinya misalnya, kemudian
hasilnya itu sudah dilakukan dalam kemasan-kemasan yang sudah modern dan kemudian ini bisa dipasarkan dan segala macam dalam bentuk-bentuk kelompok-kelompok usaha kecil yang dibina atau yang dilakukan oleh para nelayan kita. Kami tetap fokus juga di sektor pengolahan dan malah sampai dengan pemasarannya. Kami memiliki kelompok-kelompok pengolahan yang terus dan tiap tahun kami bina. Apakah itu dalam bentuk nugget, bakso ikan, bandeng, abon malah itu. Di situ kan kita ketahui bahwa di masyarakat Kendari dalam hal usaha-usaha seperti ini sangat terlaris. Dan kita masuk di sarana prasarananya, pendampingan usahanya. Jadi kalau itu terkait dengan pengolahan skala rumah tangga, kami masuk di situ. Tapi ada yang skala besar lagi terkait dengan pengolahan ini. Kami masuk di penampungan sementara ikan ini untuk bagaimana ikan kita dapat bertahan lama, yaitu di skala cold storage-nya. Kami yang seperti saya bilang tadi, kita memiliki 3 cold storage milik pemerintah di Kota Kendari dengan kapasitas 30 ton sampai 50 ton. Ini sangat membantu kita apalagi masa-masa sekarang dalam kondisi ikan sangat kurang. Ini kita keluarkan ikan, kita keluarkan ke pasar dengan tampungan yang cukup lama seperti ini. Cukup banyak. Dan ini bisa juga menekan dengan harga-harga pasar yang cukup tinggi juga Pak Imran ya. Baik Pak Imran, sudah sangat banyak yang kita jelaskan dan sudah banyak terungkap juga apa yang sudah dilakukan dari Dinas Perikanan. Pada saat kami datang ke sini, kami berpikir apa sih yang dilakukan dari Dinas Perikanan? Ternyata hal yang dijelaskan Pak Imran sangat banyak yang dilakukan. Dan tentunya kita berharap program ini terus berjalan. Dan kemudian bagi masyarakat kita ini, kalau tadi Pak Imran kita berharap masyarakat ini tidak hanya didampingi, tetapi mandiri nanti dan kemudian masyarakat lain bisa didampingi yang belum secara mandiri. Baik Pak Imran, sebelum saya tutup diskusi kita ini, saya berikan waktu ke Pak Imran untuk mungkin ada closing statement disampaikan melalui program Ruang Bicara Publik ini Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Kami berharap kepada warga Kota Kendari untuk tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini dan mengkonsumsi ikan. Ikan sangat tinggi dari kandungan protein. Jadi mari kita makan ikan. Baik, terima kasih Pak Imran. Nanti di lain waktu kita akan coba lagi undang Pak Imran dengan tema yang berbeda. Kita akan coba beda lagi dengan diskusinya. Baik, pemirsa detikano.com, terima kasih atas waktunya dan tentunya apa yang kami diskusikan hari ini bisa menjadi inspirasi baru atau sumber informasi baru bahwa terkait tentang Dinas Perikanan, begitu banyak regulasi yang dibuat dan begitu banyak program yang didorong dan tentunya kita berharap dari apa yang dilakukan dari Dinas Perikanan ini tentunya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kendari itu sendiri. Baik, saya Muhammad Haikal mewakili kurang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.